Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Ekonomi 2 para 1 Itu yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Taufik Tartajani Ardiansyah. Ilham Rizky Ramadan. Kurnia. Kalian Siti Rohmah. Dalam kesempatan kali Kami ini, ingin menyampaikan hasil analisis kami yang berjudul Dinamika defisit anggaran dan pertumbuhan utang publik di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 dengan tinjauan makroekonomi. Oke, kita masuk ke latar belakang. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami dinamika defisit anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, defisit sebesar minus 2,2%. PDB melonjak menjadi minus 6,5%. Di tahun 2020, akibat pandemi. Jadi, pemerintah kemudian melakukan konsolidasi fiskal hingga defisit menurun ke minus 1,63% di tahun 2023. Kondisi ini berdampak pada peningkatan utang publik. Kajian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana hubungan antara defisit dan utang publik serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Oke, lalu rumusan masalah kami ada 3. Yang pertama, bagaimana sih tren defisit dan utang publik di tahun 2019 sampai tahun 2023? Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara defisit dan utang publik? Dan yang terakhir, apa implikasi terhadap stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi? Lalu tujuan dari penelitian kami pun ada 3. Yang pertama, kita pengen menganalisis tren defisit dan utang publik. Yang kedua, untuk menguji hubungan keduanya menggunakan metode statistik. Yang terakhir, kita mengevaluasi implikasi terhadap kebijakan fiskal nasional. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada defisit anggaran. Menurut Kumusari dan Subagio tahun 2024, definisi defisit anggaran merupakan kondisi di mana ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dalam satu periode fiskal, sehingga terjadi kekurangan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Situasi ini kerap muncul sebagai akibat dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan meningkatkan belanja negara tanpa diimbangi peningkatan pendapatan terutama di sektor pajak. Dampak dari defisit anggaran terhadap perekonomian bisa beragam jika biayanya mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Hal ini dapat memicu tekanan terhadap stabilitas ekonomi makro seperti meningkatnya inflasi, naiknya suku bunga, dan melemahnya nilai tukar negara. Namun, pendekatan ekonomi Keynesian menyatakan bahwa defisit justru dapat menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat akibat belanja pemerintah yang lebih besar. Oke, yang kedua ada utang publik. Menurut jurnal yang ditulis oleh Zendan Sucipto tahun 2022, utang publik merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menutup kekurangan anggaran ketika belanja melebihi pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur utang pemerintah Indonesia menunjukkan dominasi SBN yang terus meningkat, sementara proporsi pinjaman langsung justru mengalami penurunan. Umumnya, utang ini memiliki jangka waktu menengah hingga panjang dengan proporsi utang jangka pendek tergolong kecil, meskipun menjadi solusi yang menutup defisit dan mendanai pembangunan. Penggunaan utang publik perlu dikelola dengan hati-hati karena jika tidak dikelola secara optimal, peningkatan utang justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis hubungan antara defisit anggaran dan utang publik di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Data mengenai defisit anggaran baik dalam bentuk persentase maupun nilai nominal itu didapat dari World Development Indicator. Sementara itu mengenai utang publik itu didapat dari laporan-laporan resmi Bank Indonesia dalam statistik utang sektor publik Indonesia. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini kami
melakukan pengumpulan data melalui metode studi dokumenter dengan menelusuri berbagai publikasi dari situs resmi instansi, pemerintah, serta organisasi internasional yang berkaitan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini kami menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi defisit dan utang publik dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada analisis korelasi person. Di sini untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara defisit anggaran dan hutang publik. Yang selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh defisit anggaran terhadap hutang publik. Dan yang terakhir ada visualisasi scatter plot. Itu untuk memperjelas hubungan antara variabel X dengan Y. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk poin pertama itu ada statistik deskriptif, di mana analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambar umum tentang perkembangan defisit anggaran dan hutang publik Indonesia dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Berdasarkan hasil olah data yang kami lakukan di Stata, kami peroleh nilai rata-rata defisit anggaran selama 5 tahun terakhir itu sebesar minus 3,47%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah secara konsisten mengalami kekurangan atau defisit, meskipun nilainya itu fluktuatif. Lalu diperoleh juga nilai standar deviasi sebesar 2,05 yang menunjukkan variasi yang cukup tinggi, terutama pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan defisit mencapai minus 6,5%. Sementara itu, nilai rata-rata utang publik Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini mencapai 13,215 juta triliun dengan peningkatan tahunan yang signifikan. Selanjutnya, nilai standar deviasinya juga diperoleh yaitu sebesar 2,18 yang artinya adanya variasi utang dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan defisit. Selanjutnya ada analisis korelasi person. Untuk analisis korelasi person ini digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara defisit anggaran dan utang publik di Indonesia. Di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau R antara defisit dan utang publik adalah 0,274, yang artinya terdapat hubungan positif yang lemah antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, semakin besar defisit anggaran, maka secara umum utang publik juga akan meningkat. Selanjutnya diperoleh juga nilai p-value-nya sebesar 0,655, yang artinya lebih besar dari batas signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan 5 data tahun pengamatan yang kami temukan, tidak ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa defisit anggaran ini secara langsung berhubungan erat dengan besarnya utang publik di Indonesia. Hal ini juga mengindikasi bahwa perlunya pertimbangan variabel-variabel lain yang mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi utang publik di Indonesia. Selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Dari analisis regresi linear sederhana ditemukan hasil koefisien regresi atau B sebesar 292.945,620, yang hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pada defisit anggaran berpotensi meningkatkan utang publik sebesar 292,946 juta triliun. Namun, secara demikian, nilai T hitungnya juga diperoleh yaitu sebesar 0,494 dengan nilai signifikansi yaitu 0,655 yang mengindikasikan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, meskipun arah hubungan yang dihasilkan oleh model regresi ini bersifat positif, yaitu defisit meningkat serta utang akan meningkat juga, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan karena dalam kurun waktu 5 tahun yang diamati, defisit anggaran bukanlah satu-satunya variabel atau faktor utama yang mempengaruhi tingkat utang di Indonesia. Selanjutnya ada analisis scatter plot. Di sini visualisasi dalam bentuk scatter plot itu digunakan untuk melihat hubungan antara defisit anggaran dalam persen dan utang publik dalam triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2023. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal menggambarkan defisit anggaran, sementara sumbu vertikal itu menunjukkan besaran utang publik. Nah, garis regresi ini ditambahkan untuk menunjukkan arah kecenderungan hubungan antar variabel. Meskipun demikian, sebaran titik-titik
data itu tidak sepenuhnya mengikuti garis regresi yang mencerminkan bahwa hubungan antara defisit dan utang publik itu tidak terlalu kuat. Hal ini sejalan dengan hasil uji korelasi Pearson yang menunjukkan nilai koefisien yaitu 0,274 dan tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, grafik scatter plot itu memperkuat temuan bahwa meskipun terdapat kecenderungan arah positif, utang publik tidak hanya dipengaruhi oleh defisit anggaran semata, melainkan juga oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada pembahasan secara keseluruhan. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara defisit anggaran dan utang publik Indonesia itu bersifat positif namun lemah dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,274 dan signifikansi sebesar 0,655. Nah, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Meskipun secara umum peningkatan defisit anggaran itu cenderung diikuti oleh peningkatan utang publik. Nah, data yang terbatas pada 5 tahun pengamatan belum cukup kuat untuk menyatakan adanya keterkaitan yang konsisten. Analisis regresi juga menunjukkan hasil serupa di mana setiap peningkatan 1% defisit berpotensi menaikkan utang publik sebesar 292.946 triliun, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa utang publik itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya defisit anggaran, melainkan oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pada tahun 2020 itu terjadi lonjakan defisit akibat pandemi COVID-19 yang diikuti oleh kenaikan tajam utang publik. Namun setelah defisit turun dalam beberapa tahun berikutnya, utang publik itu tetap mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara defisit dan utang publik itu bersifat kompleks dan tidak selalu benar. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kami di tahun 2019 sampai 2023, kita ini dapat menyimpulkan bahwa meskipun defisit anggaran di Indonesia, tetapi Indonesia tetap mengalami tren yang penurunan. Utang publik tetap menunjukkan peningkatan dan hubungan antar kedua bersifat positif namun lemah, serta tidak signifikan secara statistik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan utang publik tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh defisit anggaran, melainkan juga oleh berbagai faktor seperti kebutuhan pembiayaan pembangunan, kondisi ekonomi global, serta kebijakan fiskal dan jangka panjang. Oke, saran dari kelompok kami yaitu kami menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus terhadap pengendalian defisit negara, tapi juga memperkuat manajemen hutang dengan memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan diarahkan pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan, serta meningkatkan transportasi efisiensi dalam pengolahan fiskal. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.